36 tahun. Mantan penodong. Ini alhamdulillah ya, buat pemirsa bekal sebelum ajal. Saya barusan tadi mengunjungi salah satu tamu kita dulu yang pernah datang ke rumah hijrah, namanya Bang Jimmy. Waduh, alhamdulillah sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan yang dia lakuin ya. Dia udah ngelakuin mencoba mencari rezeki yang halal. Saya mau coba laporan juga sama Ustadz nih. Itu ada apaan tuh depan? Santri lagi megangin orang. Bentar. Pergi. Berhenti dulu. Assalamualaikum. Bentar. Bentar dulu, apa ngapain sih? Terus ngapain? Mau ketemu Ustadz. Mau ketemu Ustadz, tapi caranya mindik tadi. Ntar lagi. Lepasin tangan. Sebentar, kita dengerin dulu sekarang, coba. Namanya siapa, Mas? Bobby. Namanya Bobby? Bobby. Iya. Terus kesini ngapain? Ngiring mindik? Gue ngiring-ngiring, Bang. Cuma pengen lihat doang. Pengen cari Ustadz. Pengen lihat, pengen? Cari Ustadz. Cari Ustadz, mau ngapain ketemu Ustadz? Gue pengen belajar di rumah hijrah. Oh, mau belajar. Bang, sini. Bang Bobby, ya. Bang Bobby dengerin saya. Kalau ada bertamu di rumah orang, bukannya dengan cara mindik-mindik. Ini kan bisa diketok. Assalamualaikum, ucapin salam. Gue tadi juga pengen begitu, Bang, tapi keburu dipegang, Bang. Iya, makanya nggak usah mindik-mindik, langsung aja ketok. Jadi santri pada nggak curiga. Iya, Bang. Gitu. Ya udah, jadi Bang Bobby mau belajar. Pengen belajar ketemu Ustadz. Udah ketemu Ustadz. Ketemu Ustadz. Ya udah. Nggak ada niat buruk kan? Nggak ada niat. Saya nggak mau suzon sama abang nih ya. Iya, Abang Bang. pengen belajar bener ya? Iya. Pengen belajar. Yaudah, kalau gitu sekarang kita anterin aja sama Ustadz. Ya. Ustadz lagi di kuburan Ustadz nih, siang-siang. Assalamualaikum. Ustadz. Waduh, Insya Allah. Apa kabar Ustadz? Sini Bob. Nah, ini kenalin Ustadz nih. Maaf. Ini ada tamu nih, Bobby namanya. Ini tadi, iya, tamu kita nih, rumah hijrah. Jadi gini, ini ceritanya lucu nih. Sebenarnya saya datang ke sini mau laporan tentang tamu kita yang pernah datang ke rumah hijrah ini. Saya pengen tahu progresnya nih setelah keluar dari rumah hijrah bagaimana. Tiba-tiba pas lagi nyampe di depan gerbang rumah hijrah, ketemu Bobby lagi dipegangin anak-anak santri nih tadi nih. Saya tanya kenapa dipegangin, katanya dia tadi lagi mindik-mindik. Ini anak-anak udah pikirnya udah negatif duluan. Saya suruh lepasin, saya suruh cerita. Nah sekarang cerita langsung aja nih ya. Katanya tadi pengen ketemu Ustadz Ahmad kan. Mau ngapain, mau belajar apa nih? Ayo silakan. Saya pengen tobat, Pak Ustadz. Masya Allah, ini satu hal yang istimewa Bang Fadli. Makanya ini Masya Allah luar biasa. Memang betul-betul ini adalah tetamu Allah. Subhanallah. Cuma tadi saya bilang sama Bobby, kalau namanya mau bertamu ke rumah orang itu ada adabnya, ya. Bukan berarti jadi mindik-mindik ini. Bukan sering bukan mau. kecurigaan. Tapi cuma lihat doang, Pak Ustadz tadi. Lain kali, Bobby kalau mau bertamu, ya ikutin apa yang di dalam aturan Islam. Kata Rasulullah SAW, ketika kita bertamu, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Tapi kan saya nggak tahu, Pak Ustadz. Udah nggak apa-apa, ya. Tapi lain kali jangan diulangin ya, Bang Bobby ya. Oke, sekarang Bobby coba ceritain dulu nih, ya. Alasan Bobby datang ke sini tuh apa nih, Bob? Pengen tobat, Pak. Pengen tobat. Pengen tobat. Emang kesalahannya Bobby ini apa nih sampai mau tobat? Selama ini saya nyopet jambret. Terus? Ya itu bukan untuk saya, untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang pengemis, buat makan. Buat makan mereka. Saya nggak tega. Astagfirullahaladzim, Bang Bobby. Niat Bang Bobby itu sudah bagus. Mau menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang pengemis. Tetapi caranya salah.
Ingat, kata Allah di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kamu campur adukan perkara yang hak dengan sesuatu yang batil. Wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Dan kamu sembunyikan sesuatu yang benar itu sedangkan kamu mengetahuinya. Sekarang Bang Bobi, saya yakin Bang Bobi tahu bahwa mengambil hak orang lain, mencopet itu perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Tapi niat saya baik, Pak. Iya, niat boleh baik, tapi caranya salah. Sama seperti orang yang mau mensucikan najis, tapi menggunakan air kencing. Yang ada bukannya suci, tetapi justru menambah. Nah ini sebelumnya saya mau nanya nih sama Bang Bobi nih. Bang Bobi udah berkeluarga belum? Udah. Udah berkeluarga? Udah. Udah punya anak? Udah. Anaknya berapa? 1. Anaknya 1. Nah, Masya Allah. Sekarang masih tinggal sama anak sama istri? Bisa. Bisa kenapa? Diusir sama istri karena nggak suka. Nggak suka kenapa maksudnya? Nggak suka? Dengan kelakuan saya, Pak. Nggak suka karena kelakuan Bobi? Iya. Nah sekarang istrinya tinggal di mana nih? Di rumah orang tua. Di rumah orang tuanya? Udah berapa lama nggak ketemu istri sama anak? 4 bulan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Udah 4 bulan nggak ketemu anak istri? Iya. Nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak ketemu. Sama anak juga nggak pernah ketemu sama sekali? Enggak. Terus pengen berubah nih? Pengen. Pengen ngebuktiin juga sama istri, maksudnya? Pengen. Bahwa Bobi mau berubah sama mertua. Ya udah Bang Fadli, kalau Ya. begitu saya rasa dia udah punya niat yang kuat untuk bertobat ya di jalan Allah. Biar diantar aja Bang Fadli sama santri sekalian buat ganti baju, kita belajar wudu sama salat sekalian. Langsung ya, Pak Ustadz. Saya langsung bagaimana? Kalau perlu sekarang nih saya buktiin. Buktiin apa ya? Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak Ustadz, kubur saya. Mau ngapain ini Bang Saya Fadli? pengen buktiin, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bobi, nanti prosesnya kita akan melewati proses ini namanya mengingat kematian. Tapi nanti, bukan sekarang ya. Ini subhanallah nih, dia punya tekad yang kuat ini buat berubah menjadi orang baik. Tapi ya. ada tahapan-tahapannya. Tapi ada tahapannya Bang, ya. Sekarang Bang Bobi ikut sama santri sama Bang Fadli ya, biar ganti pakaian dulu nanti, biar nanti baru kita belajar dulu sama sholat dulu ya. Iya. Ayo, santri tolong dibantu Bang. Ya, ayo. Bang Bobi, Ya. ngerti cara-cara wudhu? Enggak, kurang. Kurang ngerti? paham. Kurang paham ya, saya ajarin ya. Jangan dulu nih. Ya, maaf nih. Ya. Ini siku termasuk daripada bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Mohon maaf nih sebelumnya nih, jam tangan saya copotin dulu. Ya, ntar yang ada rusak lagi. Nah ini nih, ya. Selama di rumah aja ini saya copot. Ya. Biar aja gini. Ustadz. Nah, jangan dong, nggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minar nisa bil rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi kan saya laki, Pak Ustadz. Ya sekarang ini kan perhiasan perempuan. Jadi pakaiannya perempuan yang model begini. Kalau ente pakai anting berarti ente menyerupai perempuan, dilaknat sama Allah, nggak boleh. Ya, dibuka. Nggak boleh di rumah aja pakai begini-beginian. Ya. Nah ini cicinya nih, biar nanti pada saat wudhu air masuk pori-pori kulit. Ya, mohon maaf nih, cicinya saya pegang dulu ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, udah beres nih. Ya, Bang Fadli. Ya, udah siap nih buat belajar nih sekarang. Ini Bang apa Bobi. pelajaran ini? Shock terapinya nih yang pertama. Bang Bobi. Gini Bang Bobi. Ini Bang Bobi, saya mau kasih pelajaran soal terapi. Bang Bobi kan biasa ngambil hak orang lain. Ya. Bang Bobi nodong orang, Bang Bobi pura-pura ngamen ketika ngeliat ada orang yang punya duit, orang yang kaya, Bang Bobi todong, Bang Bobi ambil hartanya. Nah, ini di dalam Islam ini termasuk daripada perampasan yang bisa merugikan orang lain, dan apabila sesuatu yang diambil itu lebih daripada batas nisabnya, maka hukumannya potong tangan. Jangan Ustaz, Hah? takut. Takut. Tapi abang ngambil hak orang, abang nggak takut. Agak minum dulu. Jadi selain nodong itu, yang dilakuin Bang Bobi ini apa aja nih kejahatannya? Jadi Bang Bobi juga suka minum minuman keras. Minum. Terus apa lagi? Obat. Obat. Jadi minum sama obat. Iya. Habis minum sama obat, baru nodong orang. Baru. Gitu. Terus kalau misalnya nodong orang dapat duitnya, kata tadi mau disedekain ke orang. Iya. Terus semuanya apa setengah doang? Enggak semuanya, setengah. Terus setengahnya lagi buat Mabuk. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa Bang Fadli. Iya, Nanti saya siapin lagi shock terapi buat Bang Bobi ya. Ini sekarang Bang Bobi perhatiin aja nih, ya. Orang yang mengambil daripada hak orang lain melebihi batas nisab, maka dia harus potong tangan sampai pergelangan tangan. Nah ini, Bang Bobi perhatiin sekarang. Ayo, nyalain. Perhatiin nih Bobi. mau mana Bang? Ini lihat dulu dan lihat biar jelas. Takut lah masih tanggir potong. Astagfirullahaladzim. Udah, sekarang ini coba ini diangkat. Ini, sekarang pegang, potong. Abang lihat, Bang Bobi lihat. Ampun tau, begini Ustaz. Ayo cepat. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim. Bob, mau kemana sih? Lu ngapain naik ke atas sini? Takut Bang, takut dipotong Bang tanah Bang. Masih punya anak istri juga Bang. Nah justru itu dia masalahnya. Lu kan pengen berubah. Lu pengen nunjukin sama anak istri lu kan? Bener kan? Tapi jangan gitu juga, tanggir dipotong. Nah justru lu buktiin. Lu mau berubah nggak? Lu berani nggak tangan lu dipotong? Lu mau berubah? Lu korbanin tangan lu satu. Mana tangga, turun. Tangga. Ampun Bos, Ustaz, ampun. Lu sekarang mau turun apa? Kamu mau tetap di situ sampai pagi? Enggak, Ya turun sekarang. jangan Bos Ustaz. Bang Fadli mungkin dia ketakutan Bang Fadli, biar tutup mata aja deh, ya, tutup mata. Ini, ya Bob ya. Lu kalau misalnya lu ngeliat lu takut, sekarang lu tutup aja matanya. Sekarang lu buktiin kalau lu mau berubah. Astagfirullahaladzim Bos Ustaz. Jangan Bos Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ampun Bos Ustaz. Bobi kenapa teriak-teriakan ampun? Tangan Bang Bobi masih ada nggak? Ada. Hah? Ada. Kenapa teriak-teriakan? Takut Bos Ustaz. Saya cuma tempelin pakai triplek doang ya. Baru tempelin triplek aja udah ketakutan. Gimana nanti kalau dipotong beneran tangan? Ampun Bos Ustaz. Itu baru hukum di dunia. Belum nanti azab di nerakanya Allah Bang. Sampai kapan Abang masih mau begini Bang? Masih mau ngambil hak orang lain lagi Bang? Enggak, takut. Masih mau nodong? Takut. Ampun Bos Ustaz. Enggak lagi Bos Ustaz. Abang nggak dari dalam hati Bang, Abang tobatnya Bang. Padahal Abang datang ke sini, Abang bilang Abang mau belajar. Abang mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya perhatiin Abang nggak benar-benar dari dalam hati. Ini Bang Fadli, orang kalau yang hatinya keras kayak gini Bang Fadli, dia mau dikasih pelajaran soal terapi kayak gimana juga nggak bakalan bisa meluluhkan hatinya Bang Fadli. Nggak ada cara lain selain proses muzakarah Bang Fadli.
pelajaran yang berikutnya juga, karena shock terapi yang berikutnya yang kedua nanti yang harus dia jalanin terus. Iya, itu tetap saya akan kasih shock terapi berikutnya. Tapi ini kayaknya ini orang saya yakin nanti di Muzakarah baru dia turun. Dia baru dia bisa menyesali perbuatan dosanya, Bang Fadli. Gak ada salahnya kita coba dulu begitu Ustaz. Iya, kita akan coba. Tetap karena saya udah siapin shock terapi buat dia berikutnya. Ya, betul. Udah Bang Fadli, biar dia istirahat aja. Jangan sampai keluar air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sebentar sini Bang. Ngobrolnya di sini kita tuh. Gimana Bang Bobi, udah istirahat udah? Udah agak tenang ya. Sebelum kita masuk ke proses shock terapi berikutnya, jadi gini Bang Bobi. Kemarin kan Bang Bobi bilang, ya, kalau Bang Bobi itu suka mabuk-mabukan, ya, minum alkohol, pakai obat-obat terlarang. Bang Bobi tahu bahwa itu semua diharamkan di dalam Islam. Kata Rasulullah, ma'askaro kasiru faqalu haram. Sesuatu yang dikonsumsi apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram hukumnya walaupun tidak memabukkan. Dan khamr itu adalah nenek moyang dari segala macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Gara-gara orang mabuk orang bisa berzina. Gara-gara orang mabuk orang bisa menghilangkan nyawa. Gara-gara mabuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat. Nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka mabuk-mabukan di dunia, mereka akan diberikan minum darah dan nanah yang keluar dari perempuan yang suka zina di dunia. Astagfirullah. Abang bayangin bagaimana tuh baunya, bagaimana gelinya. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang saya mau kasih pelajaran. Ya, ini perumpamaan, sedikit dari perumpamaan azab itu. Padahal azab itu nanti begitu dahsyat di nerakanya Allah kalau kita nggak mau bertobat kepada Allah. Ya, sekarang ya, ikutin saya. Ayo Bobi sini. Duduk. Baru Pak Ustaz, mau ngapain Pak Ustaz? Ini kamu saya mau siram dengan air ini nih, udah saya siapin. Ya. Apaan bau nih kayaknya nih? Bau Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini udah disiapin, ini buat praktek ya. Bang Bobi ini biar bisa belajar di sini, ya. Karena tadi kan saya udah terangin bahwa orang-orang yang suka minum khamar nanti di neraka bakal minum darah dan nanah yang baunya menyengat yang keluar dari perempuan yang suka zina di dunia. Ini belum seberapa dengan azab neraka. Duduk, udah, ya. Udah sekarang sini. Udah. Bau airnya. Udah duduk aja sini, ikutin pelajaran yang ada di rumah hijrah. Ayo coba santri buat tutup mata. Ini baunya dari sini bau. Oke, udah siap belum nih Bobi nih? Bob, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bau Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bang Bobi, coba Bang Bobi cium nih. Bau dari mana? Ini air sirop Bang. Coba jilat. Air sirop. Bau dari mana? Astagfirullahaladzim. Ya, dan masih ada proses berikutnya Bang. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Iya Pak Ustaz. Baru kita kasih pelajaran, kita mau siram dengan air yang bau. Padahal kita tuker airnya dengan air sirop, dengan es batu. Dia udah ketakutan, udah teriak-teriakan bau-bau aja dari tadi. Maaf Pak Ustaz ya, saya takutnya ngerasa ini anak masih ada pengaruh dari obat-obatan juga Pak Ustaz. Kayaknya kalau kita ngeliat dia konsentrasinya agak sedikit kurang. Iya, kayaknya kurang konsentrasi nih. Kayaknya mungkin masih dalam pengaruh. Di sini kita harus benar-benar dia bisa berubah Pak Ustaz. Iya, insya Allah Bang Fadli ya. Bantu doa juga ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih kita udah siap nih lagi nih ya. Bang Fadli. Udah segar nih sekarang nih. Jadi gini Bang Fadli. Ya. Saya sudah siapin terapi buat Bang Bobi ya. Karena dari awal pertama Bang Bobi masuk ya di rumah hijrah ini saya perhatiin kalau diajak ngobrol kayaknya nggak nyambung. Saya khawatir masih ada pengaruh obat-obat terlarang ya. Jadi saya pengen mencoba untuk menghilangkan itu
Jadi kita terapi di sini. Ya. Jadi langsung aja nih. Ayo, Bang Bobi tolong dibuka bajunya ya. Tapi nggak mesti harus nyebur kan Ustaz? Oh, harus masuk. Cara lainnya tuh bersihin kambing apa, ayam. Enggak, sekarang ini caranya ini terapinya, ya. Ayo, buka bajunya. Titipin saya sih. Ayo, sini. Naik dari sini, Bobi. Ayo. Betul. Enggak, Pak Ustaz. Ya udah, masuk sini. Ya. Harus. Ya. Mau sembuh kan? Mau Bang. Ya udah, Ayo, ikutin sebelah. aja. Ada Tengah. ke sana, madep ke kiblat ke sana. Tengah. Mundur lagi. Mundur lagi. Duduk. Tengah, duduk. Ya. Bang Bobi tinggal di sini ya. Banyakin istighfar Bang Bobi ya. Ustaz jangan tinggal dong. Yuk, istighfar. Nanti ada apa-apa. sebelum subuh saya jemput ya. Ya jangan dong, tinggal ini. Tapi apa ya Ustadz ya? Apa mungkin masih ada efek-efek dari sebelumnya? Kita nggak tahu, mungkin aja sebelum ini dia masih konsumsi kan. Obat-obat. Oh ya benar juga sih Ustadz. Jadi lebih baik kita antisipasi ya dari awal Antisipasi ini aja. Ustadz ya. Ini udah nggak kuat kedinginan ya. Iya Pak, apa emang efeknya begini Pak? Kalau ada orang yang masih ada kebutuhan narkoba? Ya biasanya efeknya seperti itu kan. Oh ini dia teriak-teriak keras, akhirnya Bang Fadli ya, Bang Fadli. Kakinya kram. Ya, ayo cepat. Ayo kakinya kram, angkat, pelan. Didudukin dulu. Awas. Di kakinya ada yang sakit tuh. Awas. Bobi, yang mana yang kakinya kram? Ini keram. Diangkat kakinya, diangkat, di ini. Santri, maaf, santri. Ayo, lurusin kakinya. Lurusin kakinya, Bob. Apa saya masih mau masukin lagi nih? Ini baru sebentar Bang Bobi. Enggak Pak Ustaz, udah. Bang Bobi masih mau konsumsi obat terlarang lagi? Udah enggak. Hah? Coba dikasih apa nih? Bajunya mana Mbak? Bajunya Biar masih basah kasihan Ustaz. Pakai anduk nanti, pakai anduk aja. Bang Bobi, mudah-mudahan terapi ini bermanfaat buat Bang Bobi ya. Amin. Bisa terlepas dari ketergantungan obat-obat terlarangnya. Iya Pak Ustaz. Ayo santri, boleh dibantu santri? Di sini bawa sini langsung sih. Ayo sini deh. Sini duduk sini. Duduk sini Bang, enggak apa-apa Bang. Enggak usah Bang. Ini. Bang Bobi kenapa lari-larian? Takut Ustaz. Tahu kenapa? Kurang batang. Ini Kurung Batang kendaraan kita terakhir nanti sebelum masuk dalam kubur. Semua juga bakalan diantarin nama Keranda, Kurung Batang. Tapi nggak mau jalan terakhir ini. Ya kalau nggak mau yang terakhir makanya bertobat, minta panjang umur sama Allah, tobatan nasuha. Gue udah baik, udah tobat. Hah? Udah baik, Udah baik benar. udah tobat. Baik lu nyatu ke rumah. Enggak, lu bayinya bayi gimana coba? Gue pengen denger coba. Mana gua tahu Tuhan tapi nggak kayak gitu. Ya sekarang lu takutin apa kurung batang? Sekarang gue tanya sama lu. Yang lu takutin apa sama kurung batang? Gue takut mati. Nah, kalau udah jadi orang baik kenapa takut mati? Semua orang pasti mati kan. Nggak kayak gini Cang. Ini kan buat mengingat kematian bahwa kita semua bakal mati. Ya lu mau belajar apa kagak sekarang? Masalah sih gue tanya. Mau. Lu mau belajar kan? Lu mau belajar juga kan mau bicara masalah kematian. Karena suatu saat nanti, cepat atau lambat, lu pasti bakalan mati. Gue juga bakalan mati. Ustadz bakalan mati. Semua orang bakalan mati. Emang kenapa? Takut kenapa dengan proses kematian ini? Ingat anak. Nggak ibu. Ibu selama ini sayang sama Bang Bobi. Apa harapan ibu sama Bang Bobi selama ini? Pengen jadi anak yang soleh. Ibu pengen Bang Bobi jadi orang benar, ya kan? Gue udah bener. Apa yang menurut Bang Bobi benar selama ini? Kalau Bang Bobi masih ngambil hak orang, masih suka nodong. Walaupun Bang Bobi bilang ke saya,
uang dari hasil nodong itu dikasih ke orang-orang susah, tapi tetap caranya salah. Mudah-mudahan dari sini Bang Bobi bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekarang Bang Bobi minta doa sama ibu. Lihat ke kamera. Minta maaf sama ibu. Selama ini banyak salah, bikin malu orang tua. Maafin Bobi, Mak. Istri sama anak di mana, Bang? Rumah mertua. Kenapa anak sama istri Bobi di rumah mertua? Digembung saya lagi, nggak nyajat. Sekarang nih, waktunya dibuktiin, ya Bob ya. Dibuktiin kalau Bobi mau berubah. Ayo bismillah. Ayo buktiin sekarang. Bobi sekarang rebahan sih. Banyak ini istighfar Bang Bobi. Bang Bobi tangannya. Bang Bobi tangannya sedekap kayak orang sholat. Ayo banyak ini istighfar. Ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. 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 Bang Bobi, Bang Bobi, Bang Bobi, sekarang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca, siapa ini namanya? Benar nama Bang Bobi di sini. Baca Bang Bobi. Bobi bin Sudarso, benar? Iya. Lahir tanggal 3 bulan 3 1982. Benar. Tapi nggak begitu, aduh. Wafat kapan Bang Bobi di sini mau wafat? Belum siap. Ya udah kalau Bang Bobi nggak mau diisi kapan wafat, ya Bang Bobi akan kita masukin ke dalam liang kubur nih. Jadi di sini ada pelajaran buat Bang Bobi. Ini namanya proses muzakarah mengingat kematian, Bang. Zikrul maut, ya. Nanti Bang Bobi di sini akan ditinggal sendirian, tidak ada yang nemenin, gelap, pengap, panas, sepi, sunyi, ya. Kalau Bang Bobi nggak banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, ya. Saya nggak tahu dah. Ayo Satria mau turun, langsung siap-siap standby di bawah yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bobi di dalam nih, ya kalau ada apa-apa Bobi langsung ngomong aja di depan kamera itu, ya kita nggak ada yang deket-deket sini, kita agak jauh jalannya. Makanya Bang Bobi banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ayo Satri, sudah. Man rabbuka? Woi, ini darah. Man nabiyuka? Udah ya Allah. Madinuka? Ampun. Astagfirullahaladzim, bantu. Dia ketakutan banget nih Bang Fadli. Iya, dia baru masuk sini udah nyerah-nyerah aja nih Ustaz. Udah, ampun. Astagfirullahaladzim. Dia kayak seperti didatengin orang nih Bang Fadli nih. Dia kayak lagi ada apa gitu loh, Pak. Kayak ada orang yang mukulin Bang Fadli. Allahu Akbar.
Udah ya Allah. Iya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Ini orang keras banget nih Ustadz nih sebenarnya. Cuma dia datang ke sini dia pengen belajar aja luar biasa nih sebenarnya. Cuma hatinya ini masih setengah-setengah kayaknya Ustadz. Tapi saya yakin kalau dia udah melalui proses muzakarah ini, saya yakin dia pasti bakalan ya bisa banyak belajar dari sini, Bang. Mudah-mudahan dia sebab hidayah nih buat Amin dia. ya Allah, amin. Ya gua panas. Udah panas ya gua. Ya Allah. Ini dia udah kebongkar semua tuh baju itu Ustadz. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini udah kebongkar semua, dia malah justru sekarang lagi meluk nisan ya. Ustadz, ini apa masih ada pengaruh dari obat-obat yang dia pakai Ustadz? Wallahu a'lam, kalau saya perhatiin dari cara dia menyampaikan rasa takutnya dan juga dari dia ucapan-ucapan istighfarnya dia, saya yakin sih kayaknya pengaruh obat terlarang udah nggak ada kayaknya, Bang. Alhamdulillahnya, karena kita udah kasih dia shock terapi juga kan sebelum muzakarah ini. Ya Allah, ya tarik ya Allah, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah dong. Allah, Pak Ustadz sakit nih, udah badan kepalanya kuat. Astagfirullah, ya Allah, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim, dia kesakitan nih Bang Fadlin ya. Dia kayaknya udah nggak kuat nih Bang Fadlin. Ayo, balik deh. Ayo. Ayo turun. Iya, Pak. Diangkat. Astagfirullahaladzim. Ayo turun, diangkat cepet. Bang Bobi tadi saya lihat dari monitor Bang Bobi kayaknya teriak-teriakan, guling-guling. Panas, Hah? nggak kuat, panas. Panas kayak gimana yang Bang Bobi rasain? Saya nggak tahu nih Bang Bobi. Panas, kayak kebakar. Tapi Bang Bobi lihat sini kan tuh. Lihat tuh, Bob. Ada nggak api di sini, Bob? Nggak ada. Kita coba tutup pakai telur. Bau. Hah? Bau apa? Bau. Bau apa, Bob? Bau. Bau amis. Suami. Tadi saya lihat Bang Bobi kayak ada didatengin orang gitu Bang Bobi. Kita kenal. Tahu. Hah? Nggak tahu. Kaget. Jadi Nggak kelihatan. kelihatan. Nggak kelihatan orangnya. Tapi kayak ada yang datengin. Ada. Ini luar biasa loh nih, Bob. Mudah-mudahan semua orang yang ngomong Bobi ini nggak baik nih nonton nih hari ini. Bahwa Bobi udah ngebuktiin. Bobi mau berubah. Bobi mau jadi orang baik. Bobi nggak bakal ngulangin lagi semua apa yang udah pernah dilakuin di masa lalu. Tadi pada saat kita masukin dalam liang kubur, Bobi banyak dapat pelajaran berharga. Dapat itu balas badan kita. Hah? Ampun. Jadi pelajaran buat Bobi. Iya. Bobi nggak mau ngulangin perbuatan maksiat Bobi yang pernah Bobi lakuin. Nggak mau. Nggak mau lagi mabuk-mabukan. Apa masih mau mabuk-mabukan? Iya, udah. Masih mau nodong orang? Nggak. Apa mau saya masukin lagi 2 kali Nggak di sini? mau. Udah Ustaz. Lihat Bang Bobi di dalam. Balik ke sini dari siapa? Hah? Siapa yang datang ke sini? Ini sayang sama Bobi dapat. Tapi gue bangga orang ini lagi. Minta maaf sama ibu, Bang Bobi minta maaf. Mumpung belum terlambat, siapa tahu kalau nggak ada umur ibu meninggal Bang Bobi. Atau nggak Bang Bobi yang meninggal duluan belum sempat minta maaf sama ibu. Maafin Bobi, kami nunggu salah, Mak. Bobi salah mau takut, Mak. Bobi nggak mau mati, Mak. Orang tua selalu sayang sama anaknya, Bob. Selalu mendoakan yang terbaik. Bahkan setiap saat dia sholat, dia selalu menyelipkan doa biar Bobi berubah menjadi orang yang lebih baik.
benar. Gak bisa Bobi, jangan ulangi begini, mau malu. Jangan malu. Ibu malu kalau Iya. Bobi masih ngulangi lagi semua kelakuannya. Ya, Ibu mau Bobi benar-benar berubah gitu Ibu ya. Kita jangan kagak disayang nih bapak, minjem orang disayang nggak disayang gara-gara dia. Astagfirullahaladzim, Bang Bobi, dengerin Bang Bobi. Ibu pengen Bang Bobi berubah jadi orang yang baik, ninggalin kemaksiatan dosa yang Bang Bobi lakuin. Gara-gara perbuatan Bang Bobi sekarang emaknya Bang Bobi nggak disayang sama bapak ibunya. Ya sekarang Bobi bener udahan nih semuanya segala sesuatu yang ya. Jangan dilakuin lagi ya Bob ya. Tinggalin ya, Berubah Bob. ya Bob ya, janji ya. Janji di depan ibu nih, ibu masih ada. Ya Allah, ibu sayang banget sama anaknya. Dia rela dimusuhin sama keluarganya cuma gara-gara Bobi. Ya. Sekarang Bobi buktiin, mudah-mudahan hari ini ibu bisa diterima lagi sama keluarganya, disayang lagi Amin, sama amin. keluarganya. Ya. Ya Bob Bang ya. Bobi, mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Bobi ya. Amin, amin, Ya, ya Allah. Bobi sayangin ibu terus ya. Cinta sama kita sampai Rasulullah selalu ngingetin kita, kata Rasulullah, biru abaakum tabirrokum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, karena nanti pada saat kalian punya anak, maka anak-anak kalian bakal berbakti kepada Amin, kalian. ya Allah, amin, Tetapi amin. naudzubillah, jangan sampai kalian durhaka sama orang tua, karena nanti kalau kalian punya anak, dipastikan anak-anak kalian durhaka kepada orang tua. Maka dari sekarang yuk, yang masih punya orang tua masih hidup, minta redoknya, minta maafnya. Yang orang tuanya udah meninggal, datengin kuburnya, doakan orang tuanya, bacakan Quran buat mereka, minta redok kepada orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan jadi asbab buat yang nonton semuanya. Jika Anda takut asap memenggal, siapkan bekal sebelum mati.